Hidup kita lebih bernilai jika dilandasi dengan niat yang baik, niat yang mulia, niat yang luhur. Niat adalah satu unsur dari ibadah yang sangat penting. Bahkan di luar ibadah, yaitu kegiatan kita sehari-hari. Seperti apa pengaruh niat dalam kehidupan kita, dan juga kegiatan apa saja yang bisa menjadi mulia karena niat yang mulia. Simak pembahasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku semua seiman, semoga senantiasa kita diberikan perlindungan oleh Allah, bertemu kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita diberikan kepada kita semua, dan juga sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta salam terlimpah pada beliau dan keluarganya. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang pentingnya niat di dalam kehidupan kita. Seseorang yang hidupnya tanpa ada niat, maka akan terasa gamang, akan terasa hampa. Sebaliknya, jika hidup itu diisi dengan niat, maka hidup akan menjadi lebih bernilai. Sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan terkait niat itu sendiri. Apakah niat itu? Niat adalah kehendak hati. Niat adalah pekerjaan hati, ibadah hati yang dilakukan bersamaan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Seorang berniat wudhu, maka ketika dia membasuh muka, maka disitulah hatinya berniat, hatinya bekerja menghendaki pekerjaan wudhu itu sendiri. Seperti apa pentingnya niat itu? Mari kita simak salah satu hadis yang sangat populer, hadis masyhur yang semua khalayak mengetahuinya, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang pahala atau balasan dari apa yang dia niatkan. Penjelasannya adalah hadis ini menerangkan betapa pentingnya niat. Amalan-amalan kita itu semuanya butuh niat. Imam Nawawi dalam syarah hadis ini mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal taat, maksudnya amal ketaatan kita pada Allah itu baru sah bila ada niatnya. Amal yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, jika tidak dilandasi dengan niat yang benar, maka ditolak. Inilah pentingnya kita berniat.
niat sendiri adalah ibadah. Kita tahu seorang hamba dalam melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 3 sarana. Yang pertama yaitu dengan hati, tafakur atas penciptaan Allah, makhluk alam semesta ini, membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang merusak amal, membersihkan hati dari hal-hal yang menghalangi beningnya hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita melakukan ketaatan dengan lisan. Kita berzikir kepada Allah, membaca tasbih, tahmid, istighfar, tahlil, dan lain-lain. Yang ketiga, kita taat kepada Allah melalui sarana anggota tubuh kita. Itu 3 sarana yang kita miliki. Bersedekah, beribadah haji perlu fisik, sholat perlu fisik, perlu lisan, perlu hati. Itu 3 sarana yang kita miliki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pokok dari 3 itu adalah niat, yaitu hati. Karena semua ibadah yang kita lakukan butuh niat, butuh hati untuk dikatakan sah, untuk dikatakan diterima. Maka dalam sebuah hadis dikatakan niyatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya dia sendiri. Artinya apa? Niat sendiri itu sudah ibadah. Bahkan sebelum dia melakukan pekerjaan yang dia niati, itu sudah bernilai. Apalagi jika bersama-sama beriringan. Saya contohkan, jika ada orang dia berniat menghendaki akan sholat jamaah ke masjid, begitu azan berkumandang, ia langsung mengambil air wudhu, bersiap-siap keluar rumah, sudah menyiapkan sepeda motornya menuju masjid. Ternyata turun hujan yang sangat lebat sehingga dia kembali gak jadi ke masjid. Itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya sudah dapat poin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya niat. Niat terkadang tidak membutuhkan ibadah yang lain, sudah melakukan ibadah sendiri. Sedangkan yang lain itu membutuhkan niat. Maka dalam hadis disebutkan niat seorang mukmin itu lebih baik dari amal perbuatan dia. Tapi kita juga tidak bisa terus mengatakan aku mau niat ke masjid tapi aku sendiri masih nonton TV, azan berkumandang masih santai-santai, kemudian turun hujan baru wah nggak jadi ke masjid turun hujan. Itu namanya bukan niat, itu namanya mimpi, mengandai-andai saja. Karena niat itu tentu juga ada buktinya. Secara lahir dia niat mau sholat jamaah di masjid, tentu juga mempersiapkan diri mau ke masjid. Itu salah satu contoh. Jadi pentingnya niat. Kemudian beliau Imam Nawawi menjelaskan juga, jadi niat ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jaiz atau mubah. Yang mubah maksudnya dilakukan tidak diberi pahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Sama-sama. Ya kayak kegiatan kita sehari-hari. Kita makan, kita minum, kita bepergian, bersendau-gurau dengan keluarga, kita bekerja, itu namanya hal-hal yang bersifat jaiz. Tetapi untuk meraih pahala,
hal-hal yang jaiz, hal-hal yang mubah tadi harus diniati. Itu dawuhnya Nawawi. Kita niati taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan, kita minum, kita tidur, kita niat yang baik. Saya makan, minum, tidur untuk menjaga nikmat Allah yang berikan padaku berupa badan, kesehatan. Perlu dijaga, wajib bagi kita mensyukuri nikmat ini. Dan kita niati juga untuk bekal beribadah, biar kita jika makan cukup, tidur cukup, minum pun segar, kita khusyuk dalam beribadah, lebih mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang lain. Katakanlah jika seorang kepala keluarga pergi bekerja mencari nafkah rezeki Allah, kalau dia hanya sekedar bekerja saja, tidak diniati untuk memberi nafkah kepada keluarganya, tidak diniati untuk menjemput rezeki Allah yang halal, maka itu tidak ada nilainya. Jadi pentingnya niat itu di sini, membuat suatu pekerjaan yang asalnya biasa saja menjadi bernilai. Bahkan kegiatan yang sekarang ini sedang populer, stay at home, work from home, tinggal di rumah saja. Itu kalau kita hanya sekedar tinggal saja di rumah seharian, tidak kita niat yang baik, maka tidak ada pahalanya. Coba kita niati, yang pertama taat pada waliul amri, kita taat pada pemerintah kita. Kita tinggal di rumah karena pemerintah menghimbau, menganjurkan untuk warganya tinggal di rumah, kita ikuti. Poin sendiri, pahala karena taat pada waliul amri, pada pemerintah, selama tidak bertentangan dengan syariat, itu adalah wajib hukumnya bagi rakyat. Kita niati lagi sesuai dengan kaidah la dororo wala diroro. Seperti dalam hadis, tidak ada perbuatan, tidak boleh ada perbuatan yang mencelakakan diri orang lain, dan juga tidak boleh ada perbuatan yang mencelakakan diri kita sendiri. Kita tahu corona ini banyak orang yang tanpa gejala, dia sehat, tapi ketika berkerumun dengan orang yang lain yang rentan, dia bisa menularkan. Jadi kita niat yang baik saja, walaupun kita di rumah. Kalau kita niat yang baik seperti itu tadi, kita mengikuti kaidah tidak membahayakan orang lain dan juga tidak membahayakan diri sendiri, kita niati ikut dengan anjuran pemerintah, maka itu adalah nilai ibadah yang mulia, yang plus. Pentingnya kita itu untuk menjaga niat. Maka dari sini kita tahu para ulama-ulama dahulu, kenapa mereka mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka dalam segala bentuk tingkah lakunya selalu mengkaitkan dengan niat, dilandasi dengan niat yang baik, landasi niat yang mulia, mencari ridha Allah, mencari maghfirah, mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya selalu berkaitan, selalu connect, selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya niat. Bahkan niat ini sendiri yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita mulai dari sekarang. Kapan lagi? Hidup manusia sebentar. Kalau dikatakan time is money, maka kita katakan time is value. Waktu adalah hal yang bernilai, berharga. Kalau tidak berharga, bagaimana?
Umur kita sebentar, dosa kita banyak. Kalau kita tidak membuat lebih bernilai, bagaimana pertanggungjawaban kita di depan Allah Subhanahu wa taala? Baiklah, kesimpulannya di sini adalah bahwa niat itu dapat masuk ke seluruh sendi kehidupan kita, kecuali perbuatan haram. Tidak boleh kita melakukan perbuatan haram dengan niat yang baik. Kalau dulu ada istilah maling budiman, mencuri harta para orang-orang kaya, hartawan dengan niat dibagikan pada si miskin, itu tidak bisa. Niat tidak bisa merubah perkara haram menjadi halal. Seperti halnya ada sering kita mendengar ketika ada orang memandang wanita yang bukan mahramnya, mungkin terpesona kecantikannya atau gimana, ditanya, itu kan haram kamu lihat, kenapa kamu kok melihat itu? Oh, saya sedang mensyukuri nikmat Allah, keindahan yang diciptakan oleh Allah. Itu tidak bisa, karena niat tidak bisa merubah perkara haram menjadi halal. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pentingnya niat bagi kita. Mari mulai sekarang kita tata kehidupan kita, dimulai dari sendiri. Hal-hal yang bersifat rutinitas kita niati yang baik. Insya Allah hidup menjadi berkah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.